rumah pulang ke Indonesia sempat membersamai mahasiswa Indonesia di Jordan, dan ini juga bersama mahasiswa di Irbid di Universitas Yaman. Next Ustazah. Kemudian ini kunjungan kita ke KBRI Jordan bersama Umah awalnya, terus diundang untuk mengisi kajian di KBRI Jordan oleh ibu diplomat di Jordan. Insya Allah next saya akan jadi ibu diplomat di sana. Jadi sebelumnya kita kan sama Umah kunjungan ke KBRI, jadi itu tergantung kitanya lagi ya, dan kita kemanapun tempat itu harus bisa fleksibel, menyesuaikan tempat sama siapa kita bicara, siapa yang menjadi lawan obrolan kita gitu. Insya Allah bisa kok nyambung ke circle manapun. Kami juga udah masuk circle Arab. Jadi alhamdulillah setelah itu kenal lah dengan beberapa ibu diplomat di sana ya, tukeran kontak. Terus ya yang tadi beliau ngelihat kegiatan mungkin postingan, jadi akhirnya disuruh untuk ngisi kajian di KBRI Jordan bersama ibu-ibu diplomat dan juga ibu-ibu Indonesia khususnya di KBRI. Dan alhamdulillah tentunya kita ngerasa punya saudara ya, keluarga di sana. Setelah itu mereka ngajak kita lebaran bareng, jadi lebaran kita juga makan lontong, makan rendang kemarin. Gak sedih-sedih kali lah ya di KBRI Jordan ya, karena ya kita jaga hubungan silaturahminya, kenal dekat dengan ibu-ibu diplomat di sana gitu, alhamdulillah. Next Ustazah. Terus ini suasana belajar, nggak banyak potretnya ya, karena nggak fotoin. Ini kita belajar bahasa Arab, ini belajar Al-Quran, setoran, dan juga belajar tafsir bersama Dr. Haibah, nama beliau. Beliau ini Masya Allah salah satu dosen juga di Universitas Jordan. Suaminya juga dosen di salah satu universitas di Jordania. Dan beliau ini dalam keadaan hamil teman-teman, hamil besar ya, mengajarkan kami itu dari awal bulan pertama sampai itu di Ramadan. Setiap malam kita talaki sama beliau, hujan-hujan pun beliau datang ke Ma'had Ewan gitu ya, Ma'had Ewan yang tempat asrama kita tadi. Dan guru-guru di sana tuh benar-benar ya nggak kayak negeri Konoha ini ya. Disiplin itu nomor satu ya. Ada sekali aja ustaznya terlambat itu kabarin kita dulu dan minta maafnya itu kayak merasa bersalah banget gitu. Padahal sebelumnya udah konfirmasi akan terlambat gitu. Gimana dengan kita di sini? Aku ya terutama ya. Ini banyak belajar disiplin terutama dengan guru-guru di sana. Masya Allah benar-benar mereka itu menghargai waktu banget gitu. Dan ya salah satu doktorah ini yang dalam keadaan hamil besar ya, nggak ada rintangan, tetap aja datang untuk membersamai kita talaki dan mengajarkan Quran gitu. Next. Dan ini setoran hafalan, jadi di Jordan itu kita kegiatannya belajar dan juga mengajar. Mengajarnya itu membersamai santri-santri Indonesia. Jadi ada salah satu lembaga Nurul Fikri namanya di Lembang, di Bandung. Jadi mereka nge-camp di sana selama 3 bulan, lebih kurang 24 santri. 24 santri ini nge-camp 3 bulan di sana. Jadi kita membersamai mereka. Jadi tugas kita di sana lebih kurang ya seperti musyrifah mukim di sini, dari bangun tidur hingga tidur lagi itu membersamai santri. Dan jedanya itu di siang. Jadi pada subuh kita mulai halaqah Quran, nanti jedanya paling sarapan. Terus habis itu jam 11 selesai halaqah Quran, lanjut talaki bersama Dr. Haibah. Lanjut nanti belajar bahasa Arab bersama ustadz-ustadz di sana sampai jam 3. Habis itu nanti baru sampai malam lanjut lagi halaqah Quran bareng santri-santri Indonesia di sana gitu. Jadi ya kegiatannya ya itu aja setiap harinya. Ya, tapi adalah healing-healingnya keluar ya. Nah, terus next Ustazah, ini suasana Ramadan di sana kita bukber. Ini bareng santri-santri tarawih di Masjid Husain tadi. Dan ini mudir kita di sana yang memang udah kayak bapak orang tua banget ya. Beliau yang antar kita ke Indonesia. Beliau sekarang lagi di Indonesia. Insya Allah nanti akan datang juga ke Masjid Bukhari. Dr. Khalid
bersama istrinya, masya Allah banget ya beliau. Ya kita inilah dibuat sebetah mungkin, senyaman mungkin dari segi fasilitas, tempat, pelayanan segala macam itu. Ini bersama para pengurus di sana yang ustazahnya NF ini, Nurul Fikri. Next. Terus ini kita bukber bersama KBRI, bukber bersama mahasiswi di sana. Next ustazah. Jadi ya memang itu sih pesan rumah kemarin sebelum pulang, harus dijaga hubungan baik ya, terutama ya dengan orang-orang Indonesia di sana, mahasiswi di sana, biar kita juga banyak dapat pengalaman dan ilmu gitu, dan juga bersama KBRI. Dan alhamdulillahnya kita bersama mahasiswa di sana dekat lah, sering nongki. Ngobrol di sana lah, banyak tanya dan banyak tahu jadinya pastinya. Nah, ini suasana lebaran, ini kita lebaran di KBRI bersama Ibu Diplomat yang insya Allah setelah beliau saya. Dan ini kita lebaran di rumah Dr. Khalid yang mudir Mahat Iwan. Masya Allah ini anak beliau, cantik sekali Ustadz. Dan itu istri beliau, dan ini kita lagi di rumah beliau dijamu dengan Masya Allah banget lah pokoknya. Jadi ya lebaran pasti sedih kan bersama orang keluarga, tapi itu lagi ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti dengan yang lebih pastinya ya. Jadi ya jangan takut. Ayo lanjut. Ini guru kita di sana ya, ini Dr. Haiba, ini Dr. Khalid, tadi ini acara perpisahan. Dan ini Ustadz kebanggaan kita ya, Ustadz botak yang Allah beliau itu ya katanya sih mirip Pak Hermen, ya gak sih? Gak, Masya Allah beliau guru yang profesional banget. Kita itu banyak banget belajar dari beliau, terutama di dunia pendidikan gitu. Dari segi kedisiplinannya, cara beliau mengajar. Kita kan belajar bahasa Arab bersama orang Arab ya, dan mungkin bahasa Arab kita juga cuman beliau yang ngerti gitu ya. Jadi kalian jangan terlalu ekspektasi terlalu tinggi ya. Kita bisa ngomong Arab yang selancar, udah bisa ya, masih belepotan banget lah pastinya. Dan belajar itu butuh waktu, nggak cukup 3 bulan gitu ya. Dan next ustazah. Ini juga guru-guru kita nih acara haflah santri yang udah selesai setoran hafalan di sana. Ini dari pengajar Mahat Iwan. Ini kita mendapatkan 3 sertifikat. Yang pertama ijazah sanad Quran, terus yang kedua sertifikat bahasa Arab, yang ketiga sertifikat yang sudah menyelesaikan tugas di sana gitu. Ini guru-guru kita. Ya itu guru kita juga nih. Masya Allah Ustazah ini ganteng sekali saya. Ya, ini Ustadz tadi, dan Masya Allah beliau ini ya, kita dari segi umur seumuran, tapi tapi ilmu beliau itu Masya Allah kutu buku banget. Kita itu banyak banget belajar dari beliau ya, lagi-lagi kedisiplinan, gimana cinta ilmu, cinta sejarah, itu keren banget ya ilmu beliau. Dan ya ini kita lagi gabut jadi keliling Jordan. Nah jadi ini ceritanya kita sempat nyasar. Jadi kalau saya itu kalau dibilang anak rumahan nggak banget ya, apalagi ya sesekali, dan kita cuman punya waktu sebentar di sana. Kalau ada waktu luang itu sayang banget kalau hanya dibawa scroll TikTok di kamar gitu. Ya sayang banget kalau hanya dibawa baring, bengong, ya kan. Jadi ya saya ajak Ustazah Angel, yuk keluar gitu. Gak tahu mau kemana, tapi keluar aja gitu kan. Terus kita nyoba naik angkutan umum di sana. Ya bukan yang ini, sebelumnya kayak angkot gitu loh. Pengen tahu aja gimana di sini gitu. Akhirnya kita naik angkutan umum di sana, terus kelewat sampai di pemberhentian terakhir. Itu sebenarnya nggak takut sih ya, karena Jordan juga segini. Nggak yang terlalu gede banget gitu. Selagi kita bisa ngomong ya, insya Allah nggak bakal aman lah insya Allah. Jadi kita nyasar nyampe di
yang kita tuju, terus jalan sepanjang jalan itu jalan kaki. Itu udah seru banget, udah healing banget itu. Ya, menghadapi santri-santri yang mungkin setorannya, ya tahu lah ya, alhamdulillah. Terus ada keramaian nih di sini kan, saya ajak tuh Ustaz Angel yuk ke sana gitu. Rame-rame, pokoknya di mana ada keramaian kita ke situ. Ya pengen tahu aja kayak gimana mereka ya gitu kan. Ternyata di situ tuh memang tempat nongkrong, terus juga itu juga salah satu tempat sejarah gitu. Jadi ya inilah seputar kegiatan kita selama di Jordan. Selain belajar mengajar, ya tentunya rihla juga safar ke beberapa tempat sejarah di Jordan. Dan selanjutnya pesan mungkin ya buat teman-teman ya, semangat terus ya. Jordan itu Masya Allah, sebelumnya saya sendiri tidak terpikirkan akan berangkat ke Jordan. Sebelumnya saya setelah lulus kemarin itu ada planning buat dakwah ke Maluku, ke pelosok sana gitu. Dan alhamdulillahnya udah di ACC tuh sama Ummah ya, nafas tahu lah ya, tiba-tiba gitu. Nah, terus itu tinggal keberangkatan sebenarnya pada umroh itu insya Allah langsung berangkat dakwah ke Maluku ya, udah dikonfirmasi juga dengan orang di sana. Tiba-tiba H-3 berangkat umroh diumumin ke Jordan. Siapa yang nggak kaget gitu ya? Kagetnya itu bukan tiba-tiba kaget karena ke Jordannya, tapi tiba-tiba harus packing, harus langsung pergi, nggak pulang lagi ke Indo, itu pusing kan? Saya juga pulang ke Riau dulu, bingung persiapannya, jadinya berantakan gitu. Tapi insya Allah tidak ada yang salah dari takdir Allah pastinya. Dan Jordan ini sebelumnya tidak pernah terpikirkan ya untuk datang ke bumi Syam. Bahkan saya hanya bermimpi ya ingin menuntut ilmu itu ke negeri Mesir, ke negeri Kinana, pengennya. Tapi kata Allah, Jordan dulu nih, baru Mesir ya. Jadi datang ke bumi Syam. Jordan ini apa ya? Negara seperti apa? Sebelumnya kita tidak tahu sama sekali gitu. Akhirnya dicari tahu, ternyata Jordan ini termasuk salah satu bumi Syam, bumi yang Allah berkahi, yang Ustazah Angel sebutkan 4 negara tadi, Palestina, Lebanon, Suriah, Jordania. Bumi yang Allah berkahi, bumi Syam ya. Banyak makam para sahabi, banyak makam para anbiya di sana. Itu menjadi wadah tempat kita untuk banyak-banyak muhasabah diri dan berdoa kepada Allah, dan tentunya mendoakan kita semua di sini. Itu salah satu pengalaman ya yang mengharukan juga datang ke bumi Syam itu. Terus di Jordan tentu sakofah kita berbeda ya, budaya kita itu berbeda ya. Tapi alhamdulillah kita bisa masuk ke circle mereka. Jadi lagi-lagi tergantung kepada kitanya. Kita harus bisa fleksibel, menyesuaikan tempat gitu. Paham nggak kaliannya? Saya sangat sedih sekali. Paling berkesan banget sih, sedih banget ketika meninggalkan Jordan yang mungkin hanya 3 bulan. Dulu di Papua setahun, balik lagi ke sini, balik lagi ke Batam ya, meninggalkan orang-orang di sini pastinya sedih ya. Jadi perpisahan itu bukan kali pertama sebenarnya, tapi lukanya itu tetap ada. Apalagi Jordan ini ya, walaupun hanya 3 bulan, kalau sebelum-sebelumnya di kota Papua, di Batam ya, itu kan kita sama-sama Indonesia ya. Dan sakofah budaya itu tidak terlalu jauh berbeda, walaupun memang ada perbedaan gitu. Tapi Jordan ini memang sangat berkesan sekali karena kita bisa masuk ke circle mereka. Kita tanya ke ustadz-ustadz, ke guru di sana itu, gimana kesannya bertemu dengan orang Indonesia kayak kita yang gak jelas ini gitu kan. Terus hampir dari semua mereka itu menjawab, Masya Allah, orang Indonesia itu ternyata latif gitu. Latif, kita kaget dong yang baru-baru begini latif bilangnya kan. Tapi latif dalam artian kata di situ kita bisa menempatkan diri ya, santun, tata keramah itu harus dijaga. Kita mengenalkan budaya kita ke mereka, sebaliknya mereka mengenalkan budaya mereka ke kita gitu. Itu harus dijaga, menjaga nama baik Indonesia lah. Alhamdulillah mereka kesannya baik ke kita gitu. Bahkan sampai ustadz dan ustazah kita ini, kita itu dikenalkan ke keluarga-keluarga mereka. Kita dipertemukan dengan keluarga mereka, dan ustazah kita ini juga ya dikenalkan juga ke temannya. Berarti kita dianggap dong di sini gitu kan. Jadi keberadaan kita berarti dianggap gitu. Jadi di situ juga
juga kita pastinya senang gitu bisa masuk ke circle mereka. Dan